Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang hebat. Bagaimana kabar kalian dan keluarga kalian di rumah? Ibu harap kalian dan keluarga kalian di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama Ibu Hidiyah Istiqomah Al-Muslimah, bisa dipanggil Bu Hidiyah. Bu Hidiyah akan membersamai kalian pada pembelajaran kali ini. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sekarang, mari kita siapkan alat tulis, buku tulis, dan buku tematik pada pembelajaran kali ini. Kita akan belajar di tema 5, subtema 3, pembelajaran 6. Ibu ingin bertanya pada kalian, bagaimana cara kalian untuk menjaga kesehatan pada masa pandemi ini? Ya, hebat sekali. Pada masa pandemi ini, kita harus menjaga kesehatan dengan yang pertama, selalu menggunakan masker. Yang kedua, kita harus selalu mencuci tangan sesudah dan sebelum berpergian. Dan yang ketiga, kita harus menjaga jarak ketika berada di luar ruangan sejauh minimal 1 meter. Apakah sebelum pembelajaran pada hari ini kalian sudah membaca buku? Ya, Ibu mengingatkan pada kalian sebelum pembelajaran dimulai untuk selalu membaca buku. Karena dari membaca buku, kita akan mendapatkan wawasan yang luas. Ibu juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan wali murid yang telah mendampingi dan membimbing putra-putrinya selama belajar di rumah. Untuk materi pembelajaran pada hari ini, yang pertama, kita akan belajar tentang pikiran utama. Yang kedua, kita akan belajar tentang informasi penting. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang simpulan. Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Sekarang, mari kita amati teks berikut ini. Usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem. Manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali, kegiatan-kegiatan manusia tersebut mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada dalam keseimbangan. Banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen, sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu bertahan. Misal saja kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom yang hanya berpikir untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya, tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem bawah laut. Ada beberapa industri seperti industri tekstil yang membuang limbah beracun ke beberapa ekosistem air tawar seperti danau, sungai, atau kolam-kolam. Belum lagi kebiasaan manusia membuang sampah rumah tangga ke sungai-sungai yang berakibat tercemarnya air dan berkurangnya sumber air bersih. Jika kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus, manusia juga akan menuai akibatnya. Oleh karenanya, sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain, mengurangi penebangan hutan secara sembarangan, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem, misalnya dengan menghindari penggunaan pukat harimau dan bahan peledak, membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, atau taman nasional yang dilindungi negara,
Selain hal-hal besar di atas, di tingkat rumah tangga ada banyak hal yang bisa dilakukan, antara lain menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka untuk serapan air. Memelihara wilayah aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai dan menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. Selain itu, belajar membuat kompos dengan memanfaatkan sampah rumah tangga akan mengurangi pencemaran tanah dan sungai, mengurangi sampah plastik, melakukan daur ulang, dan menghindari menggunakan alat-alat rumah tangga sekali pakai. Kegiatan-kegiatan sederhana yang sangat mungkin dilakukan, bukan? Dari teks tersebut, ayo kita cari pikiran utama pada paragraf pertama, pikiran utama pada paragraf kedua, dan pikiran utama pada paragraf ketiga. Kalian hebat, benar sekali jawaban kalian. Pada pikiran utama pada paragraf teks yaitu anugerah manusia dalam memanfaatkan alam untuk kebutuhan hidupnya. pikiran utama pada paragraf yang kedua yaitu upaya manusia untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Dan pikiran utama pada paragraf ketiga yaitu kegiatan-kegiatan sederhana untuk mengurangi pencemaran. Setelah kita mencari pikiran utama pada paragraf pertama, pada paragraf kedua, dan pada paragraf ketiga, sekarang ayo kita mencari informasi penting pada paragraf pertama, informasi penting pada paragraf kedua, dan informasi penting pada paragraf ketiga. Kalian sungguh cerdas, benar sekali jawaban kalian. Informasi penting pada paragraf pertama yaitu banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem. Informasi penting pada paragraf kedua yaitu di tingkat rumah tangga antara lain menanam pohon dan membuat taman terbuka. Dan informasi penting pada paragraf ketiga yaitu cara mengurangi pencemaran tanah dan sungai, yaitu tidak membuang sampah sembarangan, menanam banyak pohon, dan mendaur ulang sampah. Setelah kita mencari pikiran utama dan informasi penting pada teks ekosistem tadi, sekarang simaklah teks penjelasan tentang pengertian pikiran utama dan penjelasan informasi penting berikut ini. Pengertian pikiran utama. Pikiran utama adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Pengertian informasi penting. Informasi penting adalah informasi yang menurutnya penting dalam sebuah teks penjelasan. Pengertian simpulan. Simpulan yaitu pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi, fakta, pendapat, alasan, pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Setelah kalian menyimak pengertian, pikiran utama, dan informasi penting pada sebuah teks, sekarang Ibu ingin meminta kalian untuk mencari kesimpulan dari isi teks yang telah Ibu sampaikan tadi. Dari pembelajaran tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, kirimlah pertanyaan kalian di WA Ibu. Ibu harap kalian sudah paham tentang pembelajaran yang telah Ibu sampaikan. Sekarang, mari kita simpulkan materi pembelajaran hari ini.
Tadi kita sudah belajar tentang pikiran utama, informasi penting, dan simpulan. Ibu ingin mengetahui seberapa paham kalian pada pembelajaran kali ini. Dengan cara, Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian. Soal evaluasi akan kalian kerjakan melalui Google Form yang telah Ibu kirimkan di WA grup kelas. Jangan lupa untuk dikerjakan dan paling lambat pengerjaannya pada hari Senin tanggal 16 November 2020. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini sampai selesai. Kalian sungguh luar biasa. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Pesan moral pada pembelajaran kali ini yaitu lindungilah alam, maka kalian akan dilindungi oleh alam. Salam lestari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.